talking, very friendly, and very brother relations like free coffees and everything. People have things very good. Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid itu adalah disebutkan selanjutnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, mereka yang mendirikan sholat, mereka yang menunaikan zakat, takutnya hanya kepada Allah. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Maka kerjakan, lakukan kebajikan-kebajikan, mudah-mudahan kamu beruntung. Dalam rangka memotivasi diri kita untuk mendapatkan dunia hasanah wa fil akhirati hasanah adalah melakukan kebaikan. Dan komponen kebaikan itu ada juga di dalam masjid. Alhamdulillah, kita mendapatkan respon baik dari netizen dan juga tamu-tamu Allah yang berkunjung ke Masjid Jami'ul Huda, di mana masjid ini cikal bakalnya tahun 1960-an itu sudah ada semi permanen. Kemudian secara fisik itu ada rehab dan juga pembangunan. 1992 tanggal 11 Maret alhamdulillah Masjid Jami'ul Huda diresmikan dengan adanya ada prasasti yang terletak di dalam Masjid Jami'ul Huda. 2020-2021 kita diamanahkan untuk mengelola masjid ini dan kita punya konsep masjid 24 jam. Tentu secara fisik itu harus mendukung. Maka dibangunlah kamar mandi, toilet, dan alhamdulillah ketika itu pula kita mendapatkan juara 3 toilet terbersih di Sumatera Barat kategori DTWU, di mana ini toilet laki-laki, kemudian sini ada tempat wudhu. Ini tempat laki-laki juga, buang air kecil di sini. Kemudian ini kondisi toilet tempat pria atau laki-laki. Kemudian ada WC jongkok juga di sini. Kemudian ada tempat mandi, dilengkapi dengan shower seperti ini. Urus Masjid Jami'ul Huda dengan mengusung masjid ramah musafir, ramah duafa, ramah remaja, ramah anak, ramah lansia, ramah disabilitas, dan juga ramah yang lainnya. Dengan izin Allah, pada tahun 2022 kita dapat Inovasi Government Award, di mana masjid terinovasi sebenarnya yang mengusung adalah Kota Padang Panjang yang mengikutkan Masjid Jami'ul Huda. Dan ini mendapatkan respon positif dari Gubernur Sumatera Barat dan juga Kepala Daerah, yaitu Wali Kota Padang Panjang. Masjid ini begitu banyak dikunjungi oleh para masyarakat yang menuju dalam perjalanan dari Padang, dari Jakarta, di Bukit Tinggi atau sebaliknya. Kenapa? Karena di sini ada banyak fasilitas lain yang disiapkan. Di antaranya adalah ini meja-meja ini, palanta ini dalam rangka untuk ya masyarakat juga bisa minum kopi, bisa minum teh, bisa minum banyak hal yang di sini. Mereka juga bisa rehat di sini untuk melepas kepenatan dalam perjalanan jauh misalnya. Dan kemudian juga bisa ada pustaka di sini, mereka juga bisa baca buku, dan bahkan juga di sini juga ada penginapan yang disediakan oleh masjid. Dan itu free, ya. Nah, kalau situ saya kira inilah suatu langkah, suatu strategi yang dilakukan dalam rangka untuk mengimarahkan masjid itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Masjid Jami'ul Huda ini akan bisa diikuti oleh masjid-masjid yang lainnya yang ada di Kota Padang Panjang, di Sumatera Barat, ataupun juga di provinsi-provinsi lain. Masjid Jami'ul Huda ini yang betul-betul bergerak sangat progresif. Ada penginapan, ada palanta, ada cek kesehatan, ada ruang main anak, toiletnya bersih, ada shower dan lain-lain. Karena masjid betul-betul bisa menjadi sebuah tempat berkumpul ya, dan juga gathering ya, community center lah begitu, supaya betul-betul mencitrakan bagaimana masjid ini seharusnya dari dulu menjadi ruang-ruang
yang terbuka ya untuk Muslim dan juga tentunya untuk siapapun yang berkunjung, mudah-mudahan melihatkan bahwa citra agama kita yang sangat-sangat open dan juga terbuka tersebut. Sampai sejauh ini testimoni yang kita dapatkan dari saudara-saudara kita, mungkin para musafir dari luar, mungkin bahkan dari luar Sumatera Barat yang berkunjung ke sini, gimana sih Pak tanggapan Bapak? Saya dengar untuk menginap di sini perlu booking juga ya. Sudah seperti hotel bintang 5 kan, hotel bintang 5 kan mesti booking beberapa bulan. Ini bookingnya bisa 1 bulan. Katanya minggu depan ada yang dari Pekanbaru, dari Siak. Ada yang datang di sini hanya ingin betul-betul mempelajari, ingin studi banding. Ya. Dan saya rasa kalaulah masjid, kebanyakan masjid kita di Kota Padang seperti ini ataupun secara luas di Indonesia, betapa indah. Ya. Dan kami juga berterima kasih karena ada beberapa lomba Innovation Government Award di tahun 2022. Saya sendiri atas izin Pak Gusat waktu itu mempresentasikan tentang apa yang sudah dilakukan. Karena ada 2 elemen inovasi yang dilombakan, satu inovasi pemerintah, satu inovasi yang bekerjasama dengan masyarakat. Yang bekerjasama dengan masyarakat yang kita presentasikan ini. Dan alhamdulillah itu mengantarkan kita menjadi 10 terbaik Innovation Government Award. Dan juga terakhir saya dengar di Dinas Sosial kita juga mempresentasikan Masjid Layak Anak. Alhamdulillah tahun kemarin kita di India dapat bocoran, tapi belum pasti ya. Ada sih dapat utama. LPM prestasi diikutkan masjid kita. Kemudian juga dari ASEAN Smokefree juga di kegiatan dan pelayanan kami. Mulai dari awal tahun 2021 adanya Palanta Ukhuwah, duduk bersama, di sana ada nilai ukhuwahnya. Kemudian juga ada pelayanan-pelayanan untuk musafir dan tamu-tamu Allah. Karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim daifah, maka muliakanlah tamu. Pelayanan di sini ramah. Kami pas masuk tadi sampai ke toiletnya, alhamdulillah, it's the best. Kita sangat peduli dan memperhatikan di sekitar masjid khususnya, dan siapapun yang datang, wabil khusus tentang duafa, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnas sabil dan juga ibnu sabil, anak jalanan atau musafir, wasailina dan orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab dan juga budak. Kemudian wa aqamas shalah dan mendirikan salat, wa ataz zakah menunaikan zakat. Walillah kita menyantuni fakir miskin, kami menyantuni anak yatim dan juga penerima manfaat lainnya. Ada juga untuk disabilitas. Ya. Ini berpihak kepada musafir. Pelayanan dan santunan itu bukan sekedar menyantuni kami, tetapi ada nilai-nilai religius yang kami berikan, di mana ada pembinaan-pembinaan kepada anak yatim, pembinaan kepada duafa, dan juga pembinaan kepada fakir miskin. Di samping itu juga ada lumbung bareh. Ya, lumbung barehnya itu ATM beras, jok kesehatan, dan juga ada pelayanan perpustakaan terbuka, pelayanan penginapan. Ada penginapan yang berbayar, maksudnya infak sebenarnya itu, karena ada yang harus dipenuhi oleh kami. Ada yang untuk orang banyak, bahkan kalau Idul Fitri mencapai 300 sampai 400 yang menginap. Dan ini adanya pelayanan baik untuk musafir, baik untuk jamaah, dan juga siapapun yang ingin memanfaatkan, dan adanya smart surau. Bukan sekedar kami memberikan tablet, namun ada informasi-informasi penting, sehingga di sini juga ada monitor yang cukup besar. Ini bukanlah untuk kami bangga, tetapi sesuatu yang baik itu mesti ditiru. Dan bahkan ketika kita diamanahkan menjadi narasumber dan pemateri tentang pengelolaan manajemen masjid, maka kami sampaikan jangan sampai masjid-masjid dengan membangun dengan biaya yang mahal bermiliar-miliar, jangan sampai menjadi bangunan-bangunan yang mubazir.